Halo Medikers. Nama-nama calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa sudah di tangan Presiden Jokowi sejak awal November 2022 lalu. Ada 3 nama calon yang menguat menggantikan Andika yang diketahui mangkat pada Desember 2022 mendatang karena pensiun. Ketiganya adalah Jenderal Dudung atau Dudung Abdurrahman yang diketahui merupakan Kepala Staf Angkatan Darat. Selanjutnya Laksamana Yudo Margono yang merupakan Kepala Staf Angkatan Laut, dan terakhir Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo. Kendati ketiganya sama-sama berpeluang untuk dipilih dan sama-sama dianggap layak hingga banyak yang menjagokannya. Namun sejumlah data dan fakta berikut ini pastinya bisa menjadi bahan untuk kalian Bedikers. Agar tak penasaran, yuk tonton hingga habis ulasan tentang perbandingan karir dan kekayaan 3 jagoan calon Panglima TNI pengganti Andika Perkasa. Mari kita bongkar. Karir dan kepangkatan dalam militer memang kerap kali berjalan beriringan. Tak jarang, mereka yang memiliki lompatan karir akan diiringi dengan kepangkatan yang juga menanjak. Begitu juga 3 kandidat Panglima tersebut, baik KSAD Dudung Abdurrahman, KSAL Laksamana Yudo Margono, dan juga KSAU Marsikal Fajar Prasetyo tercatat memiliki kenaikan karir dan pangkat yang tak biasa. KSAD Dudung Abdurrahman berdasarkan riwayat kepangkatannya di Angkatan Darat, tercatat sejak dirinya mulai menyandang pangkat perwira menengah tingkat 2, yakni Letnan Kolonel pada 2002 lalu. Dudung hanya membutuhkan 16 tahun untuk naik sebagai perwira tinggi militer. Dari catatan karir dan kepangkatannya, dia sukses dalam jabatannya sebagai Dandim pada 2 daerah, yakni Dandim 0406 Musirawas, Dandim 0418 Palembang. Dudung kemudian dari waktu ke waktu ditempa di berbagai tempat, termasuk sebagai Aspers Kasdam 2010, hingga kemudian mendapat tempat sebagai Dandenma Mabes TNI untuk mengurusi penegakan tata tertib dan disiplin prajurit di Markas Besar TNI 2015 lalu. Hingga akhirnya Jenderal asal Bandung itu didapuk sebagai Gubernur Akademi Militer 2015-2016 lalu. Akhirnya menjadi semakin bersinar usia menduduki jabatan sebagai Pangdam Jaya 2020 sampai 2021. Dari situ, Dudung dengan segala prestasinya, termasuk saat dirinya menjadi pihak yang menurunkan baliho FPI, kemudian dapat promosi yang menghebohkan tanah air. Bagaimana tidak, baru setahun menjadi Pangdam Jaya, Dudung pada Juni 2021 diangkat menjadi Pangkostrat dan mendapat pangkat Bintang 3. Tak sampai di situ, karir Dudung yang membuat banyak orang tak percaya adalah ketika 5 bulan pasca menjabat Pangkostrat, dirinya pada 17 November 2021 malah diangkat sebagai KSAD menggantikan Andika Perkasa. Tak berbeda, hal yang sama juga mewarnai karir militer Laksamana Yudo Margono dan Marsikal Fajar Prasetyo. Yudo Margono seperti yang diketahui merupakan jenderal yang menghabiskan banyak waktunya di kapal perang. Dia tercatat pernah menjadi Komandan KRI Pandrong 801, Komandan KRI Sutanto 877, dan Komandan KRI Ahmad Yani 351. Dirinya juga sempat mengomandoi 2 lanal, yakni Lanal Tual 2004 dan Lanal Sorong 2010. 7 tahun berjuang, Yudo akhirnya menemukan jalan terang dalam karirnya pada 2017 lalu. Dia akhirnya naik menjadi Laksamana Muda dengan 2 bintang emas usai diangkat sebagai Pangkong Lin Lamil 2017 dan setahun berikutnya naik ke bintang 3 setelah dirinya didapuk sebagai Panglima Komando Armada 1. Yudo Margono kemudian bergelar Laksamana dengan pangkat bintang 4 pada Mei 2020 lalu saat dilantik Presiden Jokowi sebagai Kepala Satuan Angkatan Laut, menggantikan Laksamana Siwi Sukma Aji. Sementara itu Marsikal Fajar Prasetyo tak kalah tenar dari 2 rekannya itu. Fajar Prasetyo lahir 55 tahun lalu di Jakarta pada 9 April 1966. Ia lulus dari Akademi Angkatan Udara tahun 1988 dengan pangkat Letnan 2. Selanjutnya ia mengikuti sekolah penerbang dan lulus tahun 1989. Selepas lulus, Fajar bertugas menjadi penerbang tempur pesawat A4 Skyhawk di Skuadron 11 Landasan Udara Sultan Hasanuddin Makassar sejak 1990 hingga 1995. Malang melintas di berbagai kesatuan Angkatan Udara dan menapaki pelan-pelan karirnya. Pada 2013 lalu, usai ditarik dari atasnya udara di Malaysia, Fajar yang telah berpangkat kolonel kembali ke Lanut Halim Perdana Kusuma dan menjadi pembina sejumlah skuadron. Fajar kemudian masuk ke dalam jajaran Marsikal di Angkatan Udara dengan pangkat Marsikal pertama.
pada Oktober 2016. Saat itu, setelah pengalamannya diangkat menjadi Komandan Landasan Udara Halim Perdana Kusuma, menggantikan Marsma TNI Sri Mulyo Handoko. Jabatan itu diembannya selama 2 tahun. Fajar lantas diangkat menjadi Panglima Komando Operasi Angkatan Udara II dengan pangkat Marsikal Muda Februari 2018. Di sini, Fajar bertanggung jawab atas wilayah udara Indonesia bagian timur. Tak sampai setahun ia bergeser menjadi Panglima Komando Operasi Angkatan Udara I sampai 2019. Kali ini Fajar bertugas menjaga wilayah udara Indonesia bagian barat, meliputi seluruh Sumatera, Kalimantan Barat, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Fajar dianggap sukses dalam posisi ini pada Oktober 2019. Marsikal TNI Yusutisna mengapresiasi kinerjanya. Prestasi yang dicapai oleh Marsda TNI Fajar Prasetyo yang disebutkan saat itu adalah kesuksesan dalam berbagai tugas operasi. Di antaranya operasi lintas Raja Wali, tangkal Raja Wali, kawal Raja Wali, sayap Raja Wali lintas udaya, serta latihan Jalak Sakti, di mana semuanya terlaksana dengan predikat zero accident. Fajar juga disebut berhasil membawa Kopsau 1 membantu pemerintah dalam berbagai bidang sosial kemanusiaan, seperti operasi teknologi modifikasi cuaca, menangani kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan, penanggulangan bencana gempa bumi di Palu, serta evakuasi korban unjuk rasa di Wamena. Program lain yang ikut ditanganinya adalah pembinaan potensi dirgantara melalui program Karya Bakti, baik dalam bentuk bedah rumah, renovasi tempat ibadah, operasi mata katarak, pengobatan gratis, serta pemberian paket sembako bagi masyarakat yang membutuhkan di berbagai daerah yang menjadi wewenangnya. Presiden Joko Widodo menandatangani keputusan Presiden nomor 27 tahun 2019 tentang pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan dan peningkatan status 23 Komando Resort Militer dari tipe B menjadi tipe A. Kogab Wilhan berperan mengintegrasikan sebagai pangkalan TNI dari 3 matra di seluruh Indonesia. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto pun mengangkat Fajar menjadi Panglima Kogab Wilhan Wilayah 2. Fajar bertanggung jawab atas wilayah darat, laut, dan udara Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi, Bali, NTB, NTT, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Akhirnya Fajar mencapai puncak karirnya di TNI Angkatan Udara pada Mei 2020. Kala Presiden Joko Widodo mengangkat Fajar menjadi Kepala Staf Angkatan Udara melalui keputusan Presiden nomor 31 tahun 2020. Selain itu, Jokowi juga mengangkat Fajar menjadi perwira tinggi Angkatan Udara dengan pangkat Marsikal dengan keputusan Presiden nomor 35 tahun 2020. Soal harta kekayaan 3 calon panglima kita ini memang menembus angka miliaran rupiah. Berdasarkan penelusuran pada laman lhkpn.kpk.go.id, diketahui laporan periodik Yudo Margono sebagai pejabat di Mabes TNI AL telah 7 kali melaporkan harta kekayaannya, yakni sejak 2015 saat menjabat Komandan Lantamal 1 Belawan, sementara laporan harta kekayaan terakhir dengan jabatan Kepala Staf TNI AL pada akhir 2021. Harta kekayaan Yudo Margono dari tahun ke tahun pun mengalami peningkatan seperti berikut ini. Sementara itu, Marsikal TNI Fajar Prasetyo terakhir mengupdate data kekayaannya tanggal 16 Maret 2021 dengan jumlah 12 miliar rupiah. Angka ini melonjak 3 kali lipat pada laporan kekayaan sebelumnya yang dilaporkan pada tahun 2021 saat ia masih menjabat sebagai Pangkogab Wilhan II dengan nilai kekayaan sebesar 4,7 miliar rupiah. Yang terakhir adalah Jenderal Dudung. Dari laporan terakhirnya pada tahun 2021, mantan Pangkostrat tersebut mencatatkan kekayaan yang lebih kecil dari kedua rivalnya, yakni 6,1 miliar rupiah. Dari laporannya pada KPK, Jenderal Dudung mengalami peningkatan kekayaan hingga sebesar itu secara bertahap, di mana pada 2019 lalu, saat masih menjabat sebagai Gubernur Akmil, jumlah kekayaannya hanya berkisar 600 juta rupiah. Kekayaannya akhirnya mencapai 1 miliar, tepatnya 1 miliar 85 juta setelah tahun 2020 saat menjabat sebagai Pangdam Jaya. Pada tahun 2020, Dudung sudah memiliki 2 bidang tanah dan bangunan dengan total 640 juta rupiah. Berikut 2 unit mobil dengan nilai 705 juta dan 1 motor Honda PCX seharga 32 juta rupiah. Harta kekayaan Dudung kemudian semakin meningkat hingga 5 kali lipat atau 500% pada 2021 lalu saat dirinya mulai menjabat sebagai KSAD. Setidaknya ada 4 bidang tanah dan bangunan yang menjadi tambahan untuk kekayaannya.
Berikut 4 kendaraan bermotor dan juga kas tambahan 909 juta rupiah.